Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, dan saling berwasiat dalam kebenaran serta saling berwasiat dalam kesabaran. Surat Al-Asr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, al-imanu bid'un wa sab'un au bid'un wa sittuna syu'bah, fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batum minal iman. Rasulullah bersabda, iman itu ada 70 cabang lebih atau 60 cabang lebih. Yang paling utama yaitu perkataan la ilaha illallah, dan yang paling ringan yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan malu itu termasuk bagian dari iman. Hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Pengurus dan Bapak Ibu jamaah maghrib yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufik dan hidayah Allah. Kita baru saja mendirikan sholat maghrib berjamaah. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, malam ini kita akan membahas kembali apa yang banyak dibahas oleh para mubalik dan asatid, yaitu tentang keutamaan
sifat malu. Malu adalah akhlak yang terpuji. Ya, kalau bahasa Arabnya kan al-akhlaqul mahmudah atau al-akhlaqul karimah, akhlak yang mulia atau akhlak yang terpuji. Sebagaimana hadis yang kita baca di awal, ternyata iman itu tidak saja bisa dibangun dengan sholat yang kita dirikan setiap harinya. Iman tidak saja dibangun dari puasa-puasa yang kita lakukan. Iman juga harus dibangun dari amalan-amalan yang boleh jadi kita menganggapnya amalan yang kecil, padahal dia juga ikut membangun iman kita. Salah satu contoh tadi kan wa imatatul adza anit thoriq, mencampakkan duri dari jalan. Itu boleh jadi banyak orang yang meremehkannya, padahal itu mampu membangun iman kita. Karena kan cabangnya banyak tadi tuh, 60, ada 70 kan. Ya. Itu membangun. Termasuk malu. Karena wal haya'u minal iman, dan malu itu adalah bagian dari iman. Maka malu juga membangun keimanan. Membangun keimanan. Ya. Kalaupun tidak kita baca apa definisi malu, tapi setiap kita pasti pernah merasakan malu. Jadi kalaupun tidak didefinisikan, setiap kita pernah merasakannya. Rasa itu lebih kuat daripada definisi kalau berbicara tentang malu. Yang jelas, malu menurut ulama sebuah keadaan di mana seseorang terhindar dari perbuatan yang tercela. Itu salah satu definisi dari malu. Tapi sekali lagi, kita merasakan malu dan lebih kuat rasa itu dari hanya sebatas definisi. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita membahas keutamaan sifat malu yang mampu membangun keimanan seseorang. Yang pertama, malu membuat seseorang menjadi mulia dan dimuliakan. Jadi malu membuat seseorang menjadi mulia dan dimuliakan. Ada riwayat Aisyah Bapak Ibu yang sering dibahas oleh guru-guru kita, bahwa ketika Rasulullah duduk dalam pengertian berbaring, duduknya agak miring lah, boleh jadi. Sembari beliau mengangkat kaki sehingga tampak betis atau paha beliau. Ya, tapi kita tidak bisa memastikan, kata ulama, apakah memang tampak betis dan paha beliau atau hanya betis, kan begitu. Ya. Kalau kita santai-santai duduk kan seperti itu Bapak Ibu. Ya. Di dalam rumah, ini bukan di luar rumah, di dalam rumah. Ya. Jadi penjelasan Aisyah duduk di dalam rumah dalam keadaan betis atau paha beliau tersingkap. Ya, jadi duduk santai lah. Ya, sebagaimana kita kalau berada di rumah. Lalu kemudian kita baca dalam riwayat tersebut, datang Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian diizinkan oleh Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq untuk masuk ke dalam rumah. Dan Nabi tidak memperbaiki duduk beliau, Nabi juga tidak menutup betis atau paha beliau. Ya, kan tidak ada yang bermasalah kan? Karena kalau laki-laki dengan laki-laki itu kan melihat betis itu tidak berdosa. Memang aurat laki-laki itu kan dari pusar sampai ke lutut ya. Tapi kalau laki-laki sama laki-laki tidak ada masalah.
ya, melihat paha, ya. Kemudian setelah Abu Bakar selesai, kita baca dalam riwayat tersebut, masuk lagi Umar bin Khattab. Masuk Umar, Pak. Jadi ternyata Rasulullah duduk tidak memperbaiki posisinya sebagaimana ketika Abu Bakar masuk. Ya, sampai kemudian Umar bin Khattab pun keluar dari rumah. Tapi ketika Utsman bin Affan, Pak, yang masuk ke rumah Nabi, diizinkan oleh Nabi bertamu. Ternyata Nabi memperbaiki duduk beliau dan menutup, ya, apa yang tampak oleh Abu Bakar dan Umar sebelumnya. Nah, jadi agak berbeda, ya. Nabi ketika yang datang itu adalah Utsman bin Affan. Pertama Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Ya. Ternyata ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya, karena diperhatikan, Pak. Makanya Aisyah ini memang wanita cerdas dia. Dari beliau ini banyak periwayatan hadis, Pak. Kalau ibu-ibu saya tidak tahu persis apakah mampu membedakan perilaku suami terhadap tamu-tamu itu, saya tidak tahu. Ya. Tapi Aisyah terekam oleh beliau, Pak. Makanya rekaman ini sampai kepada kita hari ini, menjelaskan bagaimana Rasulullah pada waktu itu. Nah, itu luar biasanya Aisyah, cerdas, Pak, kecerdasan beliau itu. Ya. Sehingga beliau pun bertanya, ya Rasulullah, ketika Abu Bakar datang, engkau biasa-biasa saja, ya kan? Duduk seperti biasa, tidak pula memperbaiki pakaian, gitu ya. Ketika Umar bin Khattab masuk, engkau juga biasa juga, seperti ketika Abu Bakar masuk. Tapi kenapa ketika Utsman bin Affan masuk, engkau memperbaiki posisi duduk dan memperbaiki pakaian engkau? Maka Nabi menjawab, ya, ala astahyi min rajulin tastahyi minhul malaikah. Tidakkah aku malu kepada seseorang yang malaikat saja malu kepadanya? Nah, ini kan jawaban Rasulullah berkaitan dengan Utsman bin Affan. Dari sini kita bisa pahami, Bapak Ibu, bahwa ternyata sifat malu ini pada diri seseorang itu memang bertingkat-tingkat, Pak. Ya. Apakah Abu Bakar tidak punya rasa malu? Pasti punya, Pak. Beliau adalah khalifah pertama setelah Nabi, Pak. Beliau punya malu. Apakah Umar bin Khattab tidak punya rasa malu? Oh, luar biasa rasa malu Umar bin Khattab. Tapi Utsman bin Affan punya rasa malu yang melebihi malu yang ada pada Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Maka Nabi diperbaikinya posisi duduk dan diperbaiki pakaian beliau. Ya, ini menunjukkan bahwa seseorang yang punya malu itu, Bapak Ibu, akan dimuliakan, mulia dan dimuliakan. Contoh sederhana, Bapak Ibu, ya, kalau umpamanya ada orang main bulu tangkis, Pak, padahal di dalam hall itu laki-laki semua, Pak. Ya. Tapi hanya beliau yang pakai celana itu 3/4, Pak. Sarawak 3/4 itu kan di bawah lutut itu, Pak. Nah, itu yang Sarawak 3/4. Ya. Salabihnya, Pak, pakai Sarawak dia lutut sendiri. Ya, hanya beliau sendiri, Pak. Kenapa beliau tidak pakai celana pendek juga seperti teman-teman yang lain gitu, Pak? Ya. Apakah yang lain tidak ada malu? Ada malu, Pak. Ada malu. Tapi boleh jadi beliau punya rasa malu yang melebihi dari orang-orang yang ada di hall itu, Pak. Ya. Makanya dia pakai celana 3/4. Padahal sekali lagi kalau pakai celana di atas lutut pun, Pak, tidak ada masalah. Karena di hall itu laki-laki semua. Ini kenyamaluan, Pak, laki-laki sudah, Pak. Cuman entah ba'alo beliau kok, Pak. Setiap main awak calik, Pak. Tak ada Sarawak di atas lutut, Pak. Selalu celananya itu di bawah lutut, ya, di bawah lutut, ya, di atas mata kaki, berarti setengah itu, di betis itu setengah, ya, gitu dia, ya.
Kalau orang mengecek kan lain, tidak susah beliau tuh main bulu tangkis pakai Sarawak 3 perampe itu. Tidak loh masalah adanya Pak. Santiang jo menyemes kancang gitu misalnya, tidak ada loh terganggu deh gara-gara Sarawak 3 perampe. Ya. Nah, boleh jadi itu bagian dari malu yang memang melebihi rata-rata Pak. Kan melebihi rata-rata, sekali lagi bukan orang yang main di hall itu tidak ada malu Pak, ada malu. Tapi beliau punya malu yang melebihi rata-rata tadi itu Pak. Kan boleh jadi seperti itu. Ya, makanya walaupun laki-laki semuanya di hall, tetap saja dia tidak mau memperlihatkan pahanya itu Pak. Tetap saja dia menutupi sehingga menggunakan celana, istilahnya adalah celana 3/4. Kan gitu. Ya, jadi berbeda dia. Sama pula dengan seorang kawan. Kalau olahraga bermain jo kawan-kawan yang lain Pak, hanya biasa Pak, kayak pakai Sarawak dia teh lutut. Tapi kalau lawannya kok ustad-ustad Pak, kecil orang rumahnya, kok berbeda Sarawak udah, yo main gini jo ustad kok mah, jo ustad main. Jadi ternyata itulah bahasa kemuliaan tadi itu Pak. Kalau main jo kawan-kawan yang mohon maaf yang bukan ustad artinya kan, itu berani loh Pak pakai Sarawak dia teh lutut itu Pak, pendek itu. Tapi ketika teman bermainnya itu ada ustadz, ada guru-guru Pak, ada para alim gitu kan. Kan banyak juga guru-guru kita yang main bulu tangkis ku santi-santiang Pak. Hebat Pak. Ya. Maka dia pakai celana 3/4 itu Pak, di bawah lutut. Jadi kecil orang rumah Pak kok pakai itu udah gini biasa, nah pendek. Kok jauh ustadz main ini aja. Jadi ada bahasa bahwa orang yang punya malu itu mulia dan dia dimuliakan Pak. Dimuliakan dia. Ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi keutamaan sifat malu itu, malu membuat seseorang menjadi mulia dan dimuliakan. Itu yang dimuliakan. Ya. Ya, tidak terbayangkan juga kalau seandainya malu itu tidak ada gitu ya. Malu itu tidak ada. Ya. Yang sering kita bahas. Ya walaupun bahasanya sekali lagi Bapak Ibu dia hanya membersihkan kebunnya, tidak jauh-jauh dia pergi Pak. Tapi saya pernah mendengar seorang ibu celetuk, tidak tahu digae awak lagae Sarawak pendek yole. Nah ini pernah saya dengar itu Pak. Tidak tahu digae awak lagae Sarawak pendek yo. Mungkin Sarawak Pak kok terlalu pendek Pak. Ya, bisa jadi. Sehingga orang pun jadi malu Pak. Ya kan? Malah lewat ke rumah Pak Sarawak pendek. Ya. Jadi bagaimana orang akan memuliakan seseorang yang dia sendiri tidak memuliakan dirinya? Karena malu itu ibu mampu membuat orang jadi mulia Pak, dan dimuliakan orang. Kalau orang tidak punya malu Pak, berarti dia tidak mampu memuliakan dirinya Pak. Bagaimana orang akan memuliakan kita? Lo orang kamu muliakan awak, Pak awak saja tidak mau memuliakan kita. Itu bahasa malu itu. Ya kan? Nah, jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita baca juga Pak dalam sebuah riwayat ya, bahkan ada juga di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan pemalunya Nabi Musa. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar itu, bahwa Nabi Musa seorang nabi yang juga pemalu Pak. Karena di zaman Bani Israel orang tuh hobi mandi Pak bersama-sama, artinya laki-laki saja semua, tapi tidak berbusana Pak. Ya. Tapi Nabi Musa tidak mau Pak, walaupun itu adalah kebiasaan Bani Israel, Nabi tidak mau Pak ikut mandi bersama Bani Israel itu. Sampai kan kita baca Bapak Ibu, mereka beranggapan bahwa di dalam tubuh Nabi Musa itu kan ada penyakit yang menurut mereka wajar. Nabi Musa itu malu mandi dengan kita karena badannya itu ada penyakit, kan begitu. Tapi kan atas kuasa Allah, ketika Nabi Musa mandi, beliau taruh pakaiannya di atas batu, tiba-tiba batu itu terbang. Ada yang mengatakan berlari, ada yang mengatakan terbang. Maka dikejar oleh Nabi Musa.
Ya, dari ketika mengejar itu berarti orang-orang Bani Israel melihat, Pak, dalam tubuh atau badan Nabi Musa tidak terdapat apa yang selama ini mereka sampaikan. Ya kan? Kenapa? Karena bahasanya bukan karena ada penyakit, tapi malu itu. Ya, malu. Yang membuat kemudian Nabi Musa tidak mau mandi bersama Bani Israel itu. Nah, ini menunjukkan pemalu. Ini berkaitan dengan pakaian sebenarnya. Ya. Jadi kalau balik lagi kepada ibu-ibu yang menutup aurat, itu salah satu penguat menutup aurat itu ya malu. Ya. Bukan berarti ada sesuatu hal yang membuat seseorang kemudian berhijab, menutup aurat, bukan, Pak. Tapi kan rasa malu itu. Ya. Yang membuat kemudian seseorang itu mampu, Pak, ya, membedakan dirinya dibandingkan dengan orang-orang lain. Nah, ini malu. Ya, ini kaitan dengan berpakaian. Nah, kemudian hadis itu juga Bapak Ibu memberikan pelajaran kepada kita. Ketika Utsman bin Affan masuk, Pak, karena Nabi tahu bahwa Utsman bin Affan pemalu, maka Nabi memperbaiki posisi duduk beliau dan memperbaiki pakaian beliau. Artinya apa? Nabi tidak mau membuat Utsman bin Affan malu, Pak. Karena Utsman bin Affan ketika malu, ya, maka Nabi tidak mau membuat Utsman bin Affan malu, Pak. Kalau kita kaitkan dengan akhlak, karena kita kan memang banyak juga membahas kaitan dengan akhlak Bapak Ibu. Ya. Ketika umpamanya ada yang ikut berjamaah dengan kita, HP-nya berbunyi, Pak, ketika sholat lah. Saya yakin, Pak, sebenarnya dia itu tidak sengaja, Pak, membunyikan ringtone HP itu ketika sholat. Tapi boleh jadi dia lupa, Pak. Ya. Dengan sebab lupa tadi, ketika kemudian handphone itu, ya mungkin ada yang menelponnya dalam keadaan beliau sholat, sehingga memang berbunyi, Pak. Siapa yang tidak malu, Pak? Dalam keadaan sholat HP-nya berbunyi, pasti malu. Tidak ada yang tidak akan malu, Pak. Pasti malu. Tabayang dinyo, Pak, ba'alo lah tanggapan orang yang sholat ke beko setelah sholat itu, tabayang, Pak, kalau HP Pak berbunyi. Berarti kan sudah ada rasa malu. Pelajaran dari hadis Nabi tadi, Nabi tahu bahwa Utsman bin Affan itu punya malu, Pak. Kan Nabi tidak mau membuat Utsman bin Affan malu. Nah, kalau bahasanya tadi, orang yang HP-nya berbunyi ketika sholat, dia sudah malu tuh. Maka jangan juga orang sudah punya malu, Pak, dibikin malu. Kok habis sholat, Pak, langsung hampir serentak kepala jamaah tuh mencalik, Pak. Undi, lah model iku saya duduk apa? Ya bawa orang mencalik gini sudah. Kenapa harus dilihat, Pak? Gitu. Bapak harus dicalik gitu. Pengen tahu gini, Pak? Sianan punya kerajo. Sianan HP babunyi. Gitu. Padahal Bapak Ibu yakin kita bahwa dia saja, Pak, sudah malu. Kenapa harus menoleh kita sama-sama kepada orang tersebut? Makin malu dia, Pak. Tidak pun Bapak Ibu kita mau noleh kepada dia, Pak, saya yakin sudah ada dalam hatinya, Pak, jangan sampai kota ulang besok balik. Kamu yakin? Ya. Tapi kan kita hobi sekali gitu, Pak. Ya. Kalau itu ya bahasanya kan bisa jadi mempermalukan lagi ya. Kalau bahasa awak, kalau tidak model itu tidak berubah orang Ustaz. Awak suka model itu, Pak. Seolah-olah berubahnya seseorang itu harus dipermalukan terlebih dahulu. Kan tidak harus begitu. Kita suka sekali, Pak, mempermalukan orang dengan tujuan apa? Kalau tidak dipermalukan, Ustaz, tidak berubah ini doja. Apakah demikian akhlak sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin yang bersaudara, harus mempermalukan orang dulu, Pak, supaya orang itu berubah? Kan tidak. Tidak harus, Pak. Makanya memang harus hati-hati postingan-postingan ya di sosial media, Pak. Ya, kadang tujuannya tidak jaleh. Tujuanku hanya mempermalukan orang saja kadang-kadang postingan ini. Mempermalukan. Ya. Nah, jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Ya, secara psikologis ini juga saya melihat di sosial media itu Bapak Ibu. Ada seorang anak Pak jatuh, anak ketek jatuh Pak. Jadi ini eksperimen sebenarnya. Ketika ada anak kecil jatuh Pak, dilihat oleh banyak orang, nangis dia Pak. Nangisnya. Sebenarnya nangisnya itu bukan karena jatuh, karena jatuhnya tidak lo saudara, tapi dia orang mencaliak keinyo saudara. Nyobain nangis ya Pak. Ini eksperimen pernah dilakukan. Nah, ketika anak itu jatuh lagi, tapi orang pura-pura tidak melihat, Pak. Kok kemari kono nyecaliak orang, tidak ada caliak, hanya santai Pak. Lalu nangis dia tagak seorang. Itu bahayanya Pak, kalau membuat orang malu tuh. Itu contoh ke anak-anak ya, ke anak-anak saja. Coba bayangkan secara psikologis Pak. Ya, jatuhnya dicaliak banyak orang Pak, langsung marah uang ya. Tapi kemudian di waktu yang lain dilakukan lagi eksperimen, jatuh dia Pak, orang pura-pura tidak melihat, maka dia pun tidak menangis Pak. Nah, ini psikologis. Maka Bapak Ibu jangan suka mempermalukan anak. Psikologisnya terganggu dia Pak. Ada hal-hal yang memang Pak tidak perlu ya membuat malu anak Pak, sehingga dia terbangun gitu. Ya. Saya jadi ingat yang pernah saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu, kisah Hatim Al-Asom itu Pak, seorang ulama besar ya, yang suatu ketika kan ada seorang perempuan yang bertanya kepada beliau tentang agama lah, karena kan beliau ulama besar. Di saat perempuan tadi bertanya kepada Hatim, ya, ternyata perempuan itu terkentut dia Pak. Terkentut kan itu ya. Jadi Hatim tersebut kemudian meminta perempuan tadi untuk mengulangi pertanyaannya, mengangkat suaranya. Angkat suara kamu lagi, aku tidak dengar. Padahal kentut perempuan itu jelas terdengar oleh Hatim. Berarti Hatim itu pura-pura tidak mendengar. Makanya Ibu, pendapat Profesor Sulaiman Ar-Ruhaili Pak, salah satu kunci sukses hidup ya, perbanyaklah pura-pura tidak mendengar. Ya. Ini banyak sekali manfaatnya gitu. Pura-pura tidak mendengar padahal mendengar Pak. Sama lah dengan bahasa tadi kan. Perempuan tadi terkentut terdengar oleh Hatim Pak. Tapi Hatim pura-pura tidak mendengar. Ya. Sehingga kemudian perempuan tadi tidak merasa malu. Nah, semenjak itulah Hatim diberi gelar Al-Asom yang artinya telinganya tuli gitu. Ya, jadi Hatim yang telinganya tuli. Tapi tujuannya itu apa Pak? Tujuannya agar tidak malu perempuan tadi. Nah, itulah yang disampaikan Profesor Sulaiman Ar-Ruhaili itu Pak. Pelajaran bagi kita bersama Bapak Ibu. Dalam keseharian ini tidak apa-apa Bu pura-pura tuli kita. Tidak apa-apa Pak. Kok tidak sok tahu saya banyak. Saking sok tahu Pak, sekomplek itu jale dinya sudah teman. Jale. Maka pendapat beliau hari ini Pak, perbanyaklah pura-pura tidak tahu itu. Perbanyak saja pura-pura tuli Bapak Ibu. Kan ada hal-hal yang tidak penting Pak, ya kan? Ada hal-hal yang tidak perlu itu gitu. Tapi kita terkadang hobi sekali Pak. Ya, maka kan ada hadis yang berbunyi kan, tuba liman syagula aibuhu min uyubin nas. Beruntunglah seseorang karena sibuk mengurus aibnya, tidak ada kesempatan untuk mengurus aib orang lain. Lai tahu nih tetangga di ujung sebelah situ. Sebenarnya tahu Pak, tapi pura-pura tidak tahu. Tidak tahu mudah nih. Itu kan pura-pura tidak tahu. Itu sebuah keutamaan. Semoga Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu wujud dari ada malu pada diri seseorang yang menunjukkan bahwa orang itu ada iman. Salah satu wujud iman itu malu, salah satu wujud malu tidak mau Pak membuat malu orang lain. Itu wujud iman kata ulama. Kalau hari ini sekali lagi kalau perlu Pak dibuat malu orang. Sanang manati. Ya, mungkin itu bana tujuannya Bang. Bah supaya orang malu, bah supaya tetangga malu. Ya. Bagaimana supaya saudara kita malu? Itu berarti tidak ada iman. Ya. Jadi kesempurnaan iman salah satunya dari apa yang kita bahas tadi Bapak Ibu, pendapat ulama, ketika seseorang Pak tidak mau membuat orang malu, berarti orang itu ada iman.
Nah, ini yang pertama, bahwa malu membuat seseorang menjadi mulia dan dimuliakan. Ya. Kemudian yang kedua. Yang kedua Bapak Ibu, malu membuat seseorang termotivasi berbuat baik atau beribadah. Itu dengan sebab malu, Pak. Ya, kalau ulama mencontohkan Bapak Ibu dari apa yang ditanya Aisyah kepada Rasulullah itu ketika beliau sholat tahajud sampai kaki beliau bengkak itu kan. Ya, engkau punya dosa yang dulu sudah diampuni Allah, yang sekarang sudah diampuni Allah, yang akan datang sudah diampuni Allah, Pak. Kok begitu betul ibadah engkau ya Rasul? Apa jawaban Nabi? Dan ini ada kaitan dengan malu, kata ulama, Pak. Jawaban Nabi adalah afala akunu abdan syakura. Tidak pantaskah aku menjadi hamba yang bersyukur? Sebanyak itu nikmat yang Allah berikan kepadaku. Ya, rasanya Pak, bangkak kaki itu alun lo bisa membayi nikmat tuh Pak. Itu bahasa malu tadi itu, kata ulama. Jadi kalimat Nabi, apakah aku tidak pantas menjadi hamba yang bersyukur, itu ada kaitan dengan malu, Pak. Tapi jangan disebut balas budi, karena balas budi tidak tepat untuk Allah. Yang tepat itu adalah mensyukuri nikmat Allah. Sedemikian banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita Bapak Ibu, malu membuat seseorang mampu beribadah dengan baik. Malu tuh. Ya kan? Jadi orang-orang yang ibadahnya kuat itu, kata ulama, itu salah satunya karena malu, Pak. Karena ibadah itu tidak selalu dibangun dengan rasa takut, Pak. Malu juga. Memang ada yang dibangun dengan rasa takut. Ada yang dibangun dengan rasa harap, Pak. Tapi ada yang membangunnya dengan rasa malu, Pak. Malu. Saya jadi ingat juga Bapak Ibu ketika rapat kan, kata pimpinan, dia puji seseorang karena bisa datang sebelum waktu yang ditentukan dalam undangan itu, Pak. Contoh besok kita rapat jam 9. Sebelum jam 9 beliau sudah datang, Pak. Kemudian dipuji oleh pimpinan, ya kan? Harusnya begini nih. Ya. Karena kalau telat berarti kan apa enggak malu kan? Undangan saja jam 9, Pak. Dia datang 9:15, malu enggak? Malu. Kalau kepada manusia saja, Pak, karena malu kita bisa lebih cepat dari waktunya, Pak. Bagaimana ketika malu itu ada kepada Allah? Ya kan? Kan hebat pengaruhnya. Alun sazan orang, Pak, awak latibo di masa itu. Karena boleh jadi itu bahasa malu tadi. Ini bukan masalah dosa ya Pak. Karena mau datang pas kamat pun kan tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Apa masalahnya kalau datang pas kamat? Tidak ada masalah Pak. Padahal terlambat sholatnya. Apakah berdosa? Kan enggak. Tapi dengan sebab malu tadi Bapak Ibu, maka motivasi dia beribadah menjadi kuat Pak. Sama dengan bahasa tadi, 9 kurang seperempatnya letibo di ruangan. Karena malu kalau lewat dari jam 9 Pak. Undangan jam 9 awak tiba 9:15, tak malu awak tuh. Nah, coba bayangkan kalau ini dibawakan ke dalam ibadah. Saya tidak tahu, kemarin ada juga nonton di sosial media, orang lagi demo Pak. Tiba-tiba ada seseorang yang menyampaikan kepada orang yang demo itu. Kan itu. Pimpinan Anda memanggil Anda cepat datang, katanya. Luar biasa juga, berani mendatangi pendemo Pak. Pimpinan kalian memanggil kalian datang. Itu Allah memanggil kalian di sini juga lagi. Luar biasa. Apa tidak malu gitu kan? Bahasa malu gitu. Ya. Nah, jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malu membuat seseorang termotivasi berbuat baik dan juga termotivasi untuk beribadah. Beribadah. Ya kan? Mudah-mudahan Bapak Ibu ya ada perubahan-perubahan lah. Ketika waktu berganti, ya, tahun berganti, tentu ada perubahan-perubahan dalam diri kita berkaitan dengan bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi itu tidak berbicara dosa. Tapi malu bisa membuat seseorang ibadahnya itu jadi lebih baik, Pak. Ya. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga menurut ulama, malu membuat seseorang terhindar dari perbuatan tercela. Itu juga dengan sebab malu. Saya pernah juga sampaikan dulu kepada Bapak Ibu sebuah hadis ya. Ketika seorang suami
menampar istrinya, kemudian berita itu sampai kepada beliau, Pak. Di situ juga ada bahasa yang disampaikan Nabi, Pak. Tidakkah dia malu? Itu bahasa. Jadi kalau ada seorang suami, Pak, menampar istrinya atau yang samalah dengan bahasa menampar tadi, maka berarti dia suami yang tidak punya malu, kata Nabi. Apakah dia tidak malu? Ya, setelah dia tampar istrinya, lalu didatanginya istrinya kembali, mana malunya itu? Suami-suami yang kasar kepada istri memang suami-suami yang tidak punya malu itu. Alahnya kasari istri, bekonya datangi lo istrinya, Pak. Adi marah semalu tuh. Itulah suami-suami yang tidak punya rasa malu. Ya, jadi malu membuat seseorang terhindar dari perbuatan tercela gitu. Ya, sama saya pernah contohkan juga kepada Bapak Ibu masalah barale. Sebenarnya kan kalau awak barale Bapak Ibu, kan tidak pernah ada pengumuman dari tuan rumah, Pak, tolong samba diambil cie-cie saya Bapak Ibu. Tidak ada. Ya kan? Tidak ada. Tapi kan malu, Pak, yang membuat kita kemudian tidak mengambil melebihi dari apa yang kita butuhkan saja, Pak. Ya. Padahal sekali lagi tuan rumah tidak pernah membatasi apa yang mau kita ambil. Tapi apa ndak malu Bapak Ibu? Nasi alun Nabi soto bambia ya. Soto alun takicok Pak sarabi lah tibolo. Ndak malu tuh. Akan itu bahasa malu namanya itu, Pak. Ini bukan masalah ada batasan, ndak pernah dibatasi, Pak. Ndak ada dibatasi. Cuma kan awak saja gitu. Malu. Ya. Kadang kan betul, Pak. Orang kalau tidak ada malu kok hak orang tambik, Pak. Cari acara-acara pelatihan penataran, Pak. Dan makan petamu tu, Pak. Oh, samba bisa 2-3, Pak. Dan belakangan mambiak samba dak dapet samba boleh dah. Lado saya tinggal, Pak. Lado saya tinggal ya, Pak. Karena yang di awal tu tidak punya malu, Pak. Ya. Jadi peserta banyak, Pak. Makan kok memang babateh. Kalau acara-acara penataran, acara-acara pelatihan itu kan ada batasannya, Pak. Cuman kan itu, deknya lama mungkin sambanyo makan petamu, Pak. Ainyo nan makan banyak-banyak sambal-sambal dulu. Ya, kadang lah 3 saja biar ampe baso, lama mah. Lama, tapi karena kawan di belakangan itu. Tapi karena ndak ada rasa malu, maka ndak ada, Pak. Sehingga hak orang itu jadi dimakannya gitu. Itu makanya ada istilah di Minangkabau apa, Bu? Cangok. Itu nan cangok tuh. Cangok, ndak berpikir kawan di belakang, Pak. Ini main hantam segitu kan. Jadi kalau ndak ada malu memang cangok. Cuman ada lo istilah kawan. Ya. Malu malang, cangok kanyang. Itu ndak betul itu, Pak. Ndak betul itu, ya. Keempat itu malu membuat seseorang mampu untuk menjaga kehormatannya. Ini masih ada dengan poin pertama. Ini apa yang dibahas para ulama. Ya, jadi malu membuat seseorang mampu menjaga kehormatan. Karena kalau kita baca dalam sebuah hadis kan dijelaskan itu Bapak Ibu, larangan seorang perempuan menerima tamu yang bukan mahramnya itu kan. Wala ta'dzan fi baitihi illa bi'idnih. Ya. Ya, kalau bahasanya kan suami sedang tidak di rumah, Pak. Maka ketika tamu datang, ibu menjawab hanya dari dalam, mohon maaf, Pak. Ya, suami saya tidak di rumah. Ya, sehingga tamu tadi langsung pergi dia, Pak. Ya. Karena itu bagian dari rasa malu sebagai seorang istri yang tidak boleh mengizinkan, Pak. Ya. Tamu yang bukan mahramnya itu masuk tanpa izin dari suaminya gitu. Sekarang Bapak Ibu, bukan tamunya yang datang. Tamunya tidak datang secara langsung ke rumah, tapi masuk tamu ke rumah melewati Facebook, melewati chattingan di WA. Tamunya tidak pernah masuk ke rumah, Pak. Tapi ibu di dalam rumah ternyata sedang enak-enakan ngobrol dengan lelaki yang bukan mahram. Apa ndak malu? Nah, kira-kira begitu. Ya, kalau hadis ini kan larangan memasukkan yang bukan mahram ke dalam rumah ketika suaminya. Sekarang suaminya ndak ada, Pak. Dia ndak pernah memasukkan laki-laki ke dalam rumah. Secara fisik memang tidak. Tapi kenyataannya suaminya kerja, Pak. Lamanya chatting-chattingan di rumah.
ya, jo cowoknya dulu waktu kuliah, ya, sama cinta lamanya yang kembali bersemi hari ini. Itu juga tidak punya malu itu, Pak. Tidak ada rasa malu itu. Suami tidak di rumah, awak di dalam chatting-chattingan, walaupun sekali lagi secara fisik laki-laki itu tidak masuk ke dalam rumah, tapi itu juga termasuk kategori perempuan yang tidak punya malu. Nah, ini bagi perempuan, apa-apa ada jualan model itu. Ada juga, berarti kan tidak ada rasa malu. Ada loh sajam bini orangnya telepon, Pak. Bini orang namun mengicek sejam, jo bini awak mangga sejam, samini senamon. Ya kan, ya. Ngobrol sama istri sendiri saja Pak, payah mengalokasikan waktu. Tapi kenapa mengobrol sama istri orang bisa lama-lama? Serobana cerita tadi Bapak, oh iya ada kawan lama cerita kamu, wih sejam aja kan, ini curhat, bahasa curhat. Ah, ini berarti kan bahasa malu itu tadi gitu. Ya, hati-hati Bapak Ibu, jangan dirahmati Allah. Kemudian yang terakhir, ya, bahwa malu itu pendapat ulama adalah, ya, sebuah sifat yang membuat seseorang senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah keutamaan malu yang banyak dijelaskan oleh para ulama baik secara lisan maupun tertulis. Semoga malu itu ada. Ya, karena itu bagian dari keimanan. Iman dibangun salah satunya dengan rasa malu. Saya buka diskusi dan tanya jawab, silakan. Berapa menit lagi itu, Ustaz? Oh, 2 menit. Ya, kalau ada di antara ibu-ibu yang mau bertanya berkaitan dengan sifat malu gitu. Sifat malu, silakan. Ya. Ada Ibu? Cukup? Dari Bapak-bapak? Pas. Demikian kajian kita pada malam hari ini Bapak Ibu berkaitan dengan keutamaan sifat malu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.